Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Sahabat-sahabatku yang saya muliakan, saya cintai karena Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini bisa bersua kembali. Semoga majelis kita sore hari ini terhitung sebagai amal soleh dan majelis ilmu yang bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan bacaan kita dari buku Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah. Pada pertemuan yang terakhir sudah kita bahas tentang Tauhid Asma wa Sifat. Sekarang insyaallah ta'ala kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat. Namun sebelum kita baca simpulan dari pembahasan yang kemarin bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafus Saleh itu berlepas diri dari pemahaman Ahlu Ta'til, yaitu orang-orang yang menolak nama-nama dan atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari orang-orang Ahlu Tashbih yang menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya, atau Ahlu Tafwid yang secara mutlak tidak memaknai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka sekedar nama tetapi tidak memiliki arti dan sifat. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah As-Salafus Saleh, dan merupakan pemahaman yang dipegang oleh para imam, pemimpin, ulama umat Islam, orang-orang yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabat, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Berikutnya rukun Islam yang kedua. Dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imanu bil malaika, yaitu iman kepada para malaikat. Wa huwal imanu bi wujudihim. Umat Islam, orang-orang yang berpegang teguh pada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, mengimani seluruh malaikat, mengimani wujud dan keberadaan mereka, wat tasdiqu bi a'malihim, mengakui, mengimani tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan para malaikat, allati yaqumuna biha fi hadzal kaun, yang Allah berikan kepada mereka di alam raya ini.
fahum khalqun min alamil ghaib la narahum. Malaikat merupakan makhluk Allah dari alam gaib yang tidak bisa kita lihat. Walakin, namun begitu, nu'minu bihim imanan jaziman. Tapi kita sebagai hamba Allah yang beriman, betul-betul percaya dan beriman dengan mantap dan sepenuh hati. La yatatarraqu ilaihi syak wala raib. Tanpa ada sedikit pun keraguan dan kebimbangan. Qala Allah Ta'ala, Allah Zat yang Maha Tinggi berfirman, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbih wal mu'minun. Rasul itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quranul Karim, yang berasal dari Tuhannya, Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang-orang yang beriman pun beriman kepada seluruh wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Kullun amana billahi. Semuanya atau setiap orang masing-masing beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membedakan satupun di antara rasul-rasulnya. Begitulah keimanan orang-orang mukmin. Faman ankara wujudal malaikah, siapapun yang mengingkari wujud dan keberadaan malaikat-malaikat Allah ini, faqad kafar. Berarti statusnya adalah orang yang ingkar, orang yang kafir. Wal'iyadu billah. Biqaulillahi tabaraka wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Dan siapa saja yang mengingkari Allah, kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan tidak beriman atau mengingkari hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Berarti orang tersebut benar-benar telah tersesat yang sangat jauh. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah fa ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti akidah as-salafus salih, orang-orang saleh zaman dahulu, sebagai orang-orang yang awal-awal dalam generasi Islam ini, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yu'minuna bil malaikati ijmalan wa tafsila. Beriman kepada para malaikat Allah tersebut baik secara global maupun rinci. Ijmalan, beriman kepada malaikat secara global, fi man lam yusamma, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya, yang jumlahnya hanya Allah yang Maha tahu. Tidak bisa kita hitung. Terlalu banyak. Tidak ada yang bisa mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma tafsila, adapun keimanan kita kepada para malaikat secara rinci, fabiman sahha bihi dalilu mimman sammahu Allah Ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani malaikat-malaikat yang sudah disebut namanya sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, baik itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim atau disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Contoh, ke Jibril, malaikat Jibril, al-muwakkal bil wahyi,
yang mendapat tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Wa Mikail al-muwakkali bil matar. Misalnya yang lain, malaikat Mikail yang diberi tugas mengurus hujan. Wa Israfil al-muwakkali bin nafakh fis sur. Malaikat Israfil yang diberi tugas nanti meniup sangkakala pada akhir zaman. Wa malakil maut al-muwakkali biqabdil arwah. Ada malaikat maut yang bertugas mencabut ruh. Wa malikin khazinin nar. Ada malaikat Malik yang menjadi penjaga neraka. Itu nama-nama malaikat yang disebut secara rinci. Wa ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah pula yu'minuna biwujudil malaikatil kiram, mengimani wujud para malaikat yang mulia ini. Wa kununa sama, malaikat-malaikat itu bertempat tinggal di langit. Wa hum ibadun makhluqun, malaikat tersebut adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahumullahu min nur. Allah ciptakan para malaikat ini dari cahaya. Wa hum zawatun haqiqiyah. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani, meyakini bahwa malaikat ini betul-betul makhluk zat yang hakiki. Ada, ya. Ada zatnya. Meskipun kita tidak bisa melihat. Walaisu quwan khafiyah, yaitu bukan sekedar kekuatan maknawi, tapi betul-betul ya mereka punya zat, bukan sekedar apa ya kata orang sesuatu yang abstrak, tapi betul-betul ada. Wa annahum khuliqu qabla khalqi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka ini adalah para malaikat tersebut telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wal malaikatu khilqatuhum 'azimah. Bentuk wujud malaikat itu sangat-sangat besar. Minhum man lahu janahan. Di antara malaikat tadi ada yang memiliki 2 sayap. Wa minhum man lahu salasah. Ada yang memiliki 3 sayap. Jangan dibayangkan bagaimana kok punya 3 sayap. Sesuatu yang gaib. Tidak boleh kita gambar-gambarkan. Tidak boleh kita imajinasikan. Karena kita tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting kita mengimaninya berdasarkan dalil yang sahih. Wa minhum lahu arba'ah. Ada yang memiliki 4 sayap. Wa minhum man lahu aktsaru min dzalik. Bahkan ada yang lebih banyak sayapnya daripada itu. Wa thabata anna Jibril alaihi salatu wassalam lahu 600 janah. Bahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha saddul ufuq. Setiap sayap malaikat Jibril itu bentuk aslinya menutupi seluruh cakrawala ini. Bagaimana kalau itu 600? Tidak bisa kita bayangkan jemaah. Oleh karenanya, orang yang beriman itu betul-betul berilmu. Dengan ilmu itulah dia beriman. Dan sungguh luar biasa. Menyadari bahwa dirinya itu hamba Allah yang sangat lemah, sangat kerdil. Tidak mungkin kita akan bisa mengetahui hakikat mereka kecuali jika Allah memberitahu kepada kita. Dan yang diberitahu kepada kita hanya seperti itu. Tidak boleh bagi kita, apalagi mohon maaf sekedar menggambar itu ya. Kadang-kadang gambar ini dianggap malaikat, ini dianggap ini. Tidak bisa. Dari mana tahu? Tidak bisa kita bayangkan. Pokoknya kita beriman. Dari mana
dari dalil-dalil, dari wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim maupun yang melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Wa yu'minuna bi annal malaikata lahum quwwatun 'azimah, bukan sekedar jasadnya, bentuk wujudnya yang sangat-sangat besar. Tapi kita meyakini pula bahwa malaikat tersebut memiliki kekuatan yang super. Tentu kekuatan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum jundun min junudillah. Para malaikat ini merupakan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Bal hum a'zamu jundillahi ta'ala. Bahkan para malaikat ini adalah tentara-tentara Allah yang paling besar. Qadiruna 'ala tamassuli bi amsalil asya'. Mereka mampu menjelma menjadi makhluk wa tashakkul bi ashkalin jismaniyah, bisa menjelma ke dalam bentuk manusia, ya, hasbama taqtadihil halatu alladhi ya'zanu biha Allah Ta'ala. Tentu semua ini sesuai dengan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yataharrakuna wa yas'aduna wa yanzilun. Mereka selalu bergerak. Mereka naik ke langit, mereka turun ke bumi, ya. Begitulah para malaikat, tentara-tentara Allah yang memiliki postur jasad bentuk yang besar dan tentu kekuatan yang super. Wa yu'minuna bi annal malaikatal kirama katsirun. Ahlus sunnati wal jamaah juga mengimani bahwa para malaikat itu jumlahnya super duper banyak. La ya'lamu adadahum wa la yuhsihim illallahu azza wa jal. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya, tidak ada yang bisa menghitung. Atau mungkin pakai teknologi canggih pun, pakai kamera super sensitif, tidak bisa. Tidak ada yang tahu kecuali Allah azza wa jal. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah itu kecuali dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu ibadun muqarrabuna min Allah ta'ala wa mukarramun. Para malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang dekat dengan Allah. Makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan di sisi Allah. La yusafuna bidzukurati wal unusah. Tidak disebutkan jenis kelaminnya itu laki atau perempuan. Tidak berjenis laki, tidak pula berjenis perempuan. Beda dengan klaim orang-orang kafir musyrikin jahiliyah yang menganggap malaikat-malaikat itu perempuan, anak-anak Allah, merupakan pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka tahu bahwa malaikat itu perempuan? Lalu betapa lancangnya mereka menisbatkan anak perempuan itu yang mereka sendiri tidak suka, lalu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah klaim yang sangat sesat, hanya berdasarkan hawa nafsu. Malaikat tidak berjenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Wala yatanakahuna wala yatanasalun. Malaikat tidak menikah, tidak pula beranak pinak. Wala ya'kuluna wala yashrabun. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Wala yamalluna ibadatallahi ta'ala. Mereka juga tidak pernah capek, tidak pernah bosan, tidak pernah letih, tidak pernah berhenti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yafturuna anha wala yat'abuna wa yattasifuna bil husn. Mereka memiliki sifat yang sangat indah, sangat bagus. Wal jamal, wal haya, mereka memiliki sifat pemalu. Wal nizam, mereka sangat rapi dan teratur. Wal a'malir rasyidah, pekerjaan tugas-tugas yang bagus. Was sifatil hamidan, sifat-sifat yang sangat terpuji. Wal malaikatu yakhshawna Allah ta'ala wa yakhafuna. Para malaikat ini ternyata sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat hormatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihunahu lailan wa nahara. Mereka selalu bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala siang maupun malam. Wa yatufuna bil baitil ma'mur alladhi huwa fis sama'i sabiah. Mereka senantiasa tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh.
Ahlus sunnati wal jamaah wa yu'minuna bi anna al-malaikata yakhtalifuna 'anil bashar. Bahwa para malaikat ini berbeda dengan manusia. Bi annahum jubilu 'ala ta'ati wa 'adamil 'isyan. Karena malaikat ini Allah ciptakan dalam kondisi secara otomatis senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Khalaqahumullahu li'ibadati. Allah ciptakan malaikat ini secara khusus untuk beribadah hanya kepadanya. Wa tanfidhi awamiri, dan melaksanakan perintah-perintahnya. Qala Allah Ta'ala anhum. Allah berfirman yang berkait dengan masalah malaikat ini. Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka orang-orang kafir ini mengatakan bahwa Allah zat yang maha pengasih itu punya anak. Subhanah, maha suci Allah dari klaim orang-orang kafir tadi. Bal ibadun mukramun. Sebenarnya para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Yang kata orang-orang kafir musyrik, para malaikat itu perempuan dan anak-anak Allah. Itu adalah klaim orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka, yakni para malaikat ini, tidak pernah berbicara mendahului Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat ini senantiasa melakukan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepadanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtada. Meskipun mereka hamba-hamba Allah yang didekatkan, yang dimuliakan, tapi para malaikat ini tidak bisa memberikan syafaat. Tidak bisa memberi syafaat illa kecuali liman irtada, kepada orang-orang yang diridhai dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka ini selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para malaikat. Qala Allah wa yu'minuna bi anna al-malaikata la ya'lamuna al-ghaiba illa ma 'allamahumullahu jalla wa 'ala. Para malaikat ini juga tidak mengetahui perkara-perkara gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, kami tidak mengetahui sesuatu pun kecuali yang engkau beritahukan kepada kami. Sungguh engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wal malaikatu la yadkhuluna baitan fihi timsal wala suratun wala kalbun wala yusahibuna rufqatan fiha jaras wa yata'adzawna mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat juga tidak mau memasuki rumah-rumah yang di dalamnya ada patung, gambar-gambar makhluk bernyawa, ada anjing. Begitu pula malaikat ini tidak mau mendampingi atau membersamai kelompok-kelompok atau rombongan-rombongan musafir atau orang-orang yang mengendarai kendaraan yang di dalamnya ada jaros, ada lonceng. Malaikat juga merasa terganggu, sebagaimana manusia juga merasa terganggu dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Oleh karenanya, kalau seseorang habis makan bawang, berambang, jengkol, dan sejenisnya yang menimbulkan bau tidak sedap di mulut, maka dilarang pergi ke masjid. Dilarang mendekati masjid maksudnya. Mengapa? Karena baunya itu mengganggu. Kita pun terganggu kalau di sebelah. Begitu pula para malaikat terganggu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak berkenan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada
anjing atau di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa atau patung. La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras. Begitu pula tidak mau mendekati orang-orang yang masih membawa anjing atau lonceng. Wa ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna bi anna al malaikatal kiram qad hajabahumullahu ta'ala anna. Ahlus sunnah juga mengimani bahwa para malaikat ini tidak bisa kita lihat. Fala narahum fi suwarihim allati khuliqu 'alaiha. Kita tidak bisa melihat malaikat langsung dalam bentuk aslinya. Walakin kasyafahum li ba'di ibadi. Meskipun begitu, ada sebagian hambanya yang memang diberi kesempatan untuk melihatnya. Sebagaimana kama ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril ala suratihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha marratain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. 2 kali beliau melihat. Qala Allah Ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ini juga ya. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat bentuk ciptaan malaikat Jibril yang asli. Wa ahlussunnati wal jamaati yu'minuna bi anna al malaikata asnafun katsira. Ahlussunnah wal jamaah juga mengimani bahwa para malaikat ini memiliki tugas-tugas yang banyak. Kelompok-kelompoknya, kategorinya banyak, berbeda-beda. Minhum, para malaikat ini diantaranya adalah al-muwakkaluna bihamlil arsh. Bertugas untuk memanggul arsh, atau memikul arsh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsh merupakan makhluk Allah yang paling besar dan paling tinggi. Wa minhum al-muwakkaluna bil wahyi. Sebagian ada yang diberi tugas menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa minhum al-muwakkaluna bil jibal. Ada juga malaikat yang diberi tugas untuk menjaga gunung. Meskipun penjaga gunung itu malaikat, tapi kita nggak boleh itu kemudian ada sedekah gunung. Ya, sebagian orang sedekah gunung supaya gunungnya nggak meletus. Bagaimana? Yang disedekah itu bukan malaikat. Andai kan malaikat pun tidak boleh. Apalagi yang disedekahi adalah yang dianggap penjaga gunung adalah setan atau jin. Tentu ini sebuah kesyirikan yang besar. Wa minhum khazanatul jannah wa khazanatun nar. Para malaikat ini ada yang menjadi penjaga-penjaga surga, ada pula yang menjadi penjaga-penjaga neraka. Wa minhum al-muwakkaluna bihifdzi a'malil ibadi min khairin wa syarrin. Ada juga yang bertugas untuk menjaga atau mencatat amal-amal perbuatan umat manusia yang baik maupun yang buruk dicatat. Wa minhum al-muwakkaluna biqabdi arwahil mu'minin. Ada yang bertugas mengambil ruh kaum mukmin. Wa minhum al-muwakkaluna biqabdi arwahil kafirin. Ada yang mengambil ruh orang-orang kafir. Wa minhum al-muwakkaluna bi su'alil 'abdi fil qabr. Ada pula yang bertugas untuk menyampaikan pertanyaan kelak kepada setiap manusia di alam kubur. Wa minhum man yastaghfiruna lil mu'minin. Ada juga malaikat yang tugasnya selalu memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang beriman. Wa yusalluna 'alaihim wa yuhayyunahum. Ada juga yang tugasnya mendoakan, menyampaikan salawat kepada orang-orang yang beriman. Wa yuhayyunahum, menyampaikan salam kepada orang-orang yang beriman. Wa minhum man yashhaduna majalisal ilm.
pula malaikat yang tugasnya mencari majelis ilmu. Lalu mereka ikut di situ, menaungkan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Masing-masing punya tugas tersendiri. Ada juga yang mencari majelis-majelis ilmu wa halaqatil zikr. Majelis-majelis zikir. Ya, pengajian-pengajian. Fayahufunahum bi ajnihatihim. Lalu mereka setelah ketemu, ya, manggil-manggil temannya, mengajak temannya, lalu mereka angkat sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Wa minhum man huwa qarinul lil insani la yufariqu. Ada juga malaikat yang selalu membersamai setiap orang. Wa minhum man yad'u al-ibada ila fi'lil khairi fi kulli yawm. Ada juga malaikat yang tugasnya mengajak setiap orang untuk melakukan perbuatan baik. Wa minhum man yu'minu wa minhum man yu'amminu ala du'ail mu'minin. Ada juga yang tugasnya mengamini, ya, mendoakan, ikut mendoakan orang-orang beriman. Kalau kita berdoa, mereka mengamini. Di antaranya ketika seorang muslim mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa diketahui oleh orang yang didoakannya itu. Maka Allah utus seorang malaikat di atas kepalanya, lalu dia mengamini setiap doa seorang muslim untuk saudaranya tadi. Masya Allah. Maka ini salah satu doa yang mustajab, yaitu apa? Ketika kita mendoakan saudara kita tanpa diketahui oleh saudara kita. Allah utus malaikat di atas kepala kita. Kullama da'a bi akhihi bi khair, qala al-malakul muwakkalu amin walaka bimithl. Amin, semoga Allah kabulkan doamu dan bagimu juga seperti itu. Wabidzalika yakunu du'a'u aqrab ilal ijabah. Sehingga doa seseorang yang diamini oleh malaikat ini tentu lebih layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, para malaikat juga al-muwakkaluna bihimayatis salihin. Ada yang bertugas untuk melindungi orang-orang yang saleh. Wa tafriji kurabihim. Kemudian memberikan solusi atas musibah penderitaan yang mereka alami, membantu. Misalnya ada malaikat yang ikut berjihad, ikut berperang. Wa minhum man yashhaduna janaizas salihin. Ada juga malaikat yang bertugas menyaksikan jenazah orang-orang saleh. Kemudian wa yusabbitunahum wa yuqatiluna ma'al mu'minin. Ada yang berjihad bersama orang-orang beriman. Wa yusabbitunahum fi jihadihim, mengokohkan, membantu jihad mereka ma'a a'da'illahi ta'ala, ketika melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, ada juga para malaikat al-muwakkaluna bila'nil kuffari wa inzalil azabi alaihim. Ada juga malaikat yang bertugas untuk apa? Untuk melaknat, mendoakan keburukan orang-orang kafir dan menimpakan azab kepada mereka. Menimpakan azab kepada mereka. Wa minhum al-muwakkaluna bihimayati Makkah wal Madinah an-Nabawiyah min dukhulid Dajjal. Ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kota Makkah, menjaga kota Madinah supaya tidak dimasuki oleh Dajjal. Karena dua kota suci ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yusalli 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'alal mu'minin. Ada juga para malaikat yang bertugas senantiasa mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mendoakan orang-orang yang beriman. Wa yad'una lahum, mendoakan kebaikan buat orang-orang beriman. Wa yastaghfiruna lahum, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Wa minhum, ada juga man yuballighuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ummatihi salam. Ada para malaikat yang bertugas menyampaikan salam dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Setiap kita mengucapkan salawat dan salam, maka akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruh beliau dikembalikan ke jasad beliau dan beliau akan menjawab salam. Subhanallah, Allahu Akbar. Ketika kita menyampaikan salam kepada orang yang barangkali kita hormati,
kita anggap sebagai orang penting, lalu orang tersebut menjawab salam kita, betapa bangga dan bahagianya kita. Bagaimana kalau kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling kita cintai, tokoh, sosok, orang yang paling kita hormati, paling kita muliakan, paling kita cintai. Lalu beliau berkenan menjawab salam kita. Padahal beliau tidak kenal kita. Siapalah kita ini? Bukankah ini sebuah kemuliaan dan kehormatan? Maka itulah beberapa rincian tentang tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, yang bentuk jasadnya amat sangat besar, memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kemampuan daya jangkau yang secepat, bahasa kita secepat kilat, lebih cepat daripada kilat. Hanya Allah yang Maha mengetahui, karena semuanya dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemampuan untuk menjelma, kemudian memiliki tugas-tugas yang luar biasa beragam. Ada yang memikul arsy, tidak bisa kita bayangkan, ya, betapa besarnya. Nanti belum, oh masya Allah, menjaga neraka. Ada yang luar biasa. Semuanya ini merupakan bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi orang-orang yang jujur, bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Karena semua orang dikasih akal, tapi mereka ada yang tidak mau menggunakannya. Ada yang tidak jujur ketika menggunakannya, dikalahkan oleh hawa nafsunya. Lalu berani-beraninya mereka melecehkan Allah. Berani-beraninya mereka menipu Allah. Nggak mungkin mereka menipu Allah. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa. Begitulah jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Meskipun mereka adalah makhluk gaib yang kita tidak diberi kemampuan untuk melihatnya secara langsung, Allah kasih hijab antara kita dengan dunia mereka, tapi ada sebagian di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala melihat bentuk asli malaikat Jibril yang amat sangat besar, bahkan memiliki 600 sayap tersebut dalam bentuk aslinya. Ikhwah wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jam berapa sekarang ya? Jam 5 kurang 10 menit, Ustaz, sepertinya. Oh, 10 menit. Di jam saya kok kurang, sebentar. 9 menit, Ustaz. Jam 17 kurang 9 menit di HP saya. Kita lanjut. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnati wal jamaah yu'minuna wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani dan meyakini dengan mantap bi anna Allah azza wa jalla, bahwa Allah zat yang maha agung lagi yang maha mulia itu, anzala ala rusulihi kutuban fiha amruhu wa nahyuhu wa wa'duhu wa wa'iduhu wa ma aradahu Allah subhanahu wa ta'ala min khalqihi wa la ya'lamu adadaha illa Allahul ladzi anzalaha. Sunnati wal jamaah juga beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kepada para nabi dan rasulnya itu kitab-kitabnya yang berisi syariat, baik itu perintah maupun larangan, baik itu berisi janji-janji maupun ancaman-ancaman, dan apa saja yang Allah kehendaki, ya, isinya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan, amanar rasulu bima unzila ilaihim mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasulih. Ada kalimat di situ, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadhil kutuba jami'an, bahwa seluruh kitab Allah ini fiha hudan wa nur, berisi petunjuk dan cahaya. Seluruh kitab Allah
berisi petunjuk dan cahaya. Wasyifa'un lima fis sudur, dan penyembuh, penawar, obat seluruh penyakit di dalam hati. Wa anna Allah anzala kutubahu ala rusulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya itu kepada para rasulnya lihidayatil basyariyati jam'a, dengan tujuan untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia. Karena walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul. Ani ibudullaha wajtanibut taghut, untuk beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu seluruh nabi dan rasul tugasnya menyampaikan kepada seluruh umat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus setiap rasul untuk setiap umat. Tentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, menurunkan kitabnya yang berisi syariat agamanya. Ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman, dan macam-macam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Mim, ini adalah kitab yang kami Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, jalan Allah, zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Wa hadhihi al-kutub allati thabata dzikruha fil wahyain al-Qur'anu wat-Tauratu wal-Injilu waz-Zaburu wa suhufu Ibrahim wa Musa. Di antara kitab-kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang sahih adalah Al-Quranul Karim, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, dan Suhuf Musa alaihi wassalatu wassalam. Wa a'zamuha At-Tauratu wal-Injilu wal-Quran. Kitab-kitab Allah yang paling mulia adalah Taurat, Injil, dan Quran. Wa a'zamu salasati wa nasikhuha wa afdaluha 'ala al-itlaqi wal Quranul 'azim. Jadi sekian banyak kitab Allah, yang paling utama adalah At-Taurat, wal-Injil, wal-Quran. Tiga ini. Nah, dari tiga ini yang paling utama dan paling agung, serta menjadi penghapus seluruh kitab yang ada, penghapus isi seluruh kitab yang ada, adalah Al-Quranul Azim. Secara mutlak itulah kitab Allah yang paling agung, paling mulia, paling sempurna, dan paling utama. Walam yatakaffalillahu subhanahu wa ta'ala bihifdhi syai'in min hadhil kitabi 'adal Qur'an. Tidak ada yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga secara murni dan konsekuen dari seluruh kitab yang ada tadi, kecuali Al-Qur'anul Karim. Hanya Al-Qur'anul Karim yang dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ustuhfidha 'alaiha al-ahbaru war-rabbaniyun lakinnahum lam yuhafidhu 'alaiha. Kalau para rahib, para pendeta, mereka tidak bisa menghafal kitab-kitab mereka. Sebaliknya kalau Al-Quranul Karim bisa dihafal. Bukan hanya para ulama, bahkan oleh anak-anak yang masih kecil. Wa ahlus sunnati wal jamaah ya'taqiduna bi anna al-imana bil kutubis sabiqati imanun mujmal. Nah, ahlus sunnati wal jamaah
meyakini dan mengimani seluruh kitab yang ada tadi, yang jumlahnya hanya Allah yang Maha tahu, yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih adalah Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Nah, ketika mengimani kitab-kitab selain Al-Quran, maka Ahlus Sunnah mengimaninya secara global. Yakunu bil iqrari biha bil qalbi wal lisan. Kita mengimani, kalau ditanya, iman kamu kepada kitab Taurat? Iya. Iman kepada kitab Injil? Iya. 100%. Yakin, beriman. Kepada Zabur? Iya. Ya. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa? Iya. Baik dengan hati maupun dengan lisan. Amal imanu bil Quran, adapun keimanan seorang muslim terhadap Al-Quran, fa innahu imanun mufassal. Itu keimanan yang bersifat rinci. Yakunu bil iqrari bihi bil qalbi wal lisan, yaitu mengimani dengan hati dan lisan kita, wattiba'i ma ja'a fihi wa tahkimihi fi kulli kabiratin wa saghirah. Dan yang ketiga adalah mengikuti, melaksanakan hukum dan syariat yang ada di dalamnya. Sementara kalau kita mengimani Taurat, Injil, Zabur, dan yang lain-lain, kita mengimaninya secara global. Kita iman dengan hati, kita iman dengan lisan. Kita tidak melaksanakan isi dari Injil atau Taurat, tidak. Tapi kita mengimani kitab itu. Yang asli tentu saja yang dahulu. Sementara kalau kita mengimani Al-Quranul Karim, mengimani dengan hati, mengimani dengan lisan, dan mengimani dengan pelaksanaan anggota badan kita, yaitu melakukan isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Itu bedanya antara keimanan kepada kitab-kitab yang terdahulu dengan keimanan kepada Al-Quranul Karim secara khusus. Wal Quranul Azim atau Al-Quranul Karim huwa kalamu Rabbil Alamin, adalah firman, sabda, perkataan, ucapan, kalam Allah Rabbul Alamin. Wa kitabuhul mubin, kitab Allah yang jelas, kitab Allah yang terang, yang nyata. Wa habluhu al-matin, dan tali Allah yang sangat kuat. Al-muta'abbadu bitilawati, membacanya merupakan sebuah ibadah khusus. Anzalahu Allahu ala rasulihi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan Al-Quranul Karim ini kepada Rasulnya yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakhtima bihil kutub, menjadi penutup seluruh kitab yang ada. Kama khatama bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'a war rusul, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjadi penutup seluruh nabi dan rasul. Al-Quran pula menjadi penutup seluruh kitab yang ada. Waliyakuna manhajan lil ummati, agar Al-Quranul Karim sebagai penutup seluruh kitab Allah ini menjadi manhaj, metode, jalan yang ditempuh oleh umat ini dalam kehidupan di dunianya. Wa mukhrijan linnasi minadh-dhulumati ilan nur, sebagai sarana yang mengeluarkan seluruh umat manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Wa hadiyan lahum ila rasyad, yang memberikan petunjuk atau yang menunjuki umat manusia menuju jalan yang lurus, menuju jalan ila siratil mustaqim. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fihi akhbar al-awwalin wal akhirin. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, menjelaskan kepada kita, mengabarkan kepada kita berita-berita, kisah-kisah sejarah orang-orang yang dahulu maupun yang belakangan. Wasiratul anbiya'i was salihin, perjalanan para nabi dan orang-orang saleh zaman dahulu. Wa khalqas samawati wal aradina wa ma fihinna, begitu pula tentang penciptaan seluruh langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya, antara keduanya maupun di dalam keduanya. Wa fassala fihi al-halal wal haram, Allah menjelaskan secara gamblang di dalam Al-Quranul Karim itu mana yang halal, mana yang haram. Usul al-adabi wal akhlaqi, ada prinsip-prinsip, asas-asas adab dan akhlak.
wa ahkamal ibadati wal muamalat. Begitu pula hukum-hukum peribadatan secara khusus maupun hukum-hukum interaksi muamalat antar sesama manusia. Wa jazaa'al mu'minina wal kafirin. Begitu pula Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim balasan bagi orang-orang yang beriman dan sebaliknya pula sanksi bagi orang-orang kafir. Wasafallahu ta'ala fihi al-jannata darul mu'minin. Begitu pula Allah telah menjelaskan bagaimana surga itu yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman. Wan nar darul kafirin. Begitu pula menjelaskan kondisi neraka itu seperti apa yang disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Wa ja'alahu shifaa'un lima fis sudur. Allah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai penawar, obat penyembuh bagi seluruh penyakit yang ada di dalam jiwa, dada dan hati manusia. Wa tibyanan likulli syai'. Menjadi penjelas segala sesuatu. Al-Qur'anul Karim menjelaskan segala hal. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan sungguh kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Qur'an ini tibyanan sebagai penjelas likulli syai'in, atas segala sesuatu, wa hudan, petunjuk, wa rahmatan, rahmat, wa busyra lil mu'minin, lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk patuh Islam, beriman kepada Allah. Walhasil yajibu ala jami'il ummati ittiba'uhu wa tahkim. Kewajiban bagi seluruh umat. Seluruh umat, tidak peduli siapapun dia sebagai manusia statusnya, maka wajib hukumnya mengikuti Al-Qur'anul Karim. Kitab Allah yang terakhir, penutup seluruh kitab yang ada, yang dibawa oleh Nabi terakhir, penutup seluruh Nabi dan Rasul yang ada. Seluruh umat manusia wajib mengikutinya. Wa tahkimuhu, wajib menjalankan hukum di dalamnya. Warruju'u ila ahkami, kembali kepada hukum yang ada di dalamnya. Ma'ama sahha minas sunnati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu didampingi oleh hadis-hadis sunnah Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah Ta'ala ba'atha rasulahu bitsaqalain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dua kelompok hamba Allah. Liyubayyina lahum ma unzila ilaihim min rabbihim. Jadi golongan jin maupun manusia. Agar Nabi SAW menjelaskan kepada dua kelompok ini, manusia dan jin, isi kandungan Al-Quran. Penjelasan itu ada di dalam sunnah Nabi SAW. Qala Allah Ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma unzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu az-zikr, yaitu Al-Quran, wahai Muhammad, agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka mau memikir. Jadi Al-Quran memang ada yang sifatnya global, ada yang rinci. Yang belum dirinci, Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjelaskan rincian. Salat misalnya, di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara detail dan rinci tata cara dan kaifiat pelaksanaan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan itu dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Begitulah jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sudah jam 17 lebih, maka mohon maaf ini tidak bisa kita selesaikan pembahasan tentang beriman kepada kitabullah. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufiknya untuk benar-benar menjaga akidah keimanan kita ini dengan benar. Akidah as-salafus salih, akidah ahli sunnati wal jamaah, karena ini merupakan prinsip agama yang paling mendasar, paling pokok, paling utama, yang tidak boleh lepas dari siapapun. Semoga Allah berkati kita semuanya dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sahih akidah kita, benar tauhid kita, ikhlas niat kita, dan lurus amal ibadah kita secara istiqamah. Semoga Allah beri kita akhir kehidupan husnul khatimah. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf, dan sampai di sini saja kita tutup ya dari saya. Silakan nanti kalau ada hal-hal lain silakan dibincangkan dengan teman-teman. Kita pungkasi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.